Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Amrina, NIM 20.10.1039.2269.8022, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, pada waktu pukul 14.00 sampai dengan selesai, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring pada mata pelajaran Desain Busana kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Brebes dengan KD 3.17 menerapkan desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase, dan KD 4.17 membuat desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba sebelum kita mulai pelajaran dipimpin doa dulu Mbak Vina. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Mbak Vina sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Silakan Mbak Devi untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Sebelumnya semuanya berdiri dulu ya. Ya, Bu. Marilah teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Mulai pelajaran, hari ini kita mata pelajarannya desain busana ya. Kalian melihat nggak gambar yang di belakang Bu Amri itu apa? Kolase. Iya, Kolase. Ya, kolase busana. Jadi sebelum masuk pelajaran kolase, Bu Amri ingin tahu kira-kira desainer Indonesia yang kalian ketahui siapa? Iwan Gunawan. Iwan Gunawan. Siapa lagi? Dian Pelangi, ya. Oki Asokawati, kemudian Saskia Sungkar. Nah, semuanya itu merupakan desainer Indonesia. Kalian kira-kira pingin nggak menjadi seperti mereka? Amin. Pingin ya? Amin. Amin. Kalian semua merupakan generasi penerus, ya. Jadi teruslah berusaha dan berkarya sehingga nanti cita-cita kalian tercapai dengan baik. Ya, seperti itu. Kemudian Bu Amri pesan, karena ini dalam masa pandemi ya, kalian tetap menjaga kesehatan. Ingat selalu 3M. Apa itu 3M? Siapa yang tahu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, mencuci tangan menggunakan sabun ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya. Kemudian ketika tidak perlu sekali itu hindari keluar rumah ya. Sebaiknya tetap stay at home, rumah saja, kecuali memang sangat penting sekali baru kalian boleh keluar rumah. Seperti itu ya. Jelas? Ya. Semangat ya.
Harus tetap semangat. Coba, kira-kira masih ada yang ingat nggak materi minggu kemarin sebelum kita memulai pelajaran hari ini? Coba. Saya masih ingat. Ya, coba. Mbak Safitri, ya. Pertemuan, iya Bu. Pertemuan minggu kemarin adalah membuat desain secara digital sesuai dengan konsep kolase. Iya, betul ya. Minggu kemarin kita sudah bersama-sama belajar mendesain jas dengan secara digital sesuai dengan konsep kolase. Ya. Coba siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri dari jas? Saya Ya, coba siapa Mbak siapa? ya, Oke, siapa? Coba sebutkan ciri-ciri dari jas materi pelajaran minggu kemarin. ciri jas adalah merupakan busana resmi dipakai di luar kemeja, cenderung berwarna gelap. Desain jas tampak kokoh dan tegap. Iya, betul. Kerah dan lengan jas. Iya. Nah, Bu Amri senang sekali ya kalian masih ingat tentang materi pelajaran minggu depan, sehingga nanti untuk materi hari ini Bu Amri harapkan kalian sudah siap ya. Nanti untuk hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang membuat desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase. Ya, sebelumnya Bu Amri akan share screen dulu materi hari ini. Sebentar. Bentar. Nah, apakah sudah terlihat di HP kalian? Sudah. Nah, sudah terlihat ya. Untuk hari ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang desain gaun secara digital dengan konsep kolase pada mata pelajaran desain busana kelas 11 tata busana. Sebelumnya Bu Amri sudah share ya di Google Classroom. Jadi nanti silakan kalian sudah di-download belum? Sudah ya? Iya, jadi untuk materi kita hari ini Bu Amri sudah share di Google Classroom. Silakan nanti ketika kita membuat materi sambil kalian menyimak ya, handout, kemudian LKPD, kemudian evaluasi. Di situ nanti ada evaluasi sikap kerja, kemudian evaluasi pengetahuan, kemudian evaluasi kinerja. Itu semuanya sudah Bu Amri share di Google Classroom. Jadi nanti kalian bisa sewaktu-waktu mempelajari atau menyimak kembali di Google Classroom. Seperti itu ya? Ya. 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 Kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi dari materi di Google Classroom, peserta didik dapat yang pertama mengimplementasikan pengetahuan tentang konsep mengenai gaun dengan benar dan tepat. Yang kedua, mengklasifikasikan macam-macam gaun berdasarkan siluet dengan benar dan tepat. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis gaun berdasarkan kesempatan dengan benar dan tepat. Yang keempat, menentukan pemilihan alat dan bahan yang sesuai untuk pembuatan desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase dengan benar dan tepat. Yang kelima,
menerapkan prosedur membuat desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase dengan benar dan tepat. Kemudian yang terakhir, kalian nanti mendemonstrasikan pembuatan desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase secara benar dan tepat. Ya, itu merupakan tujuan kita pada hari ini. Kemudian lanjut ke materi pokok. Materi pokok dan jadwal pembelajaran. Nanti kalian akan mempelajari tentang konsep gaun. Kemudian yang kedua, macam-macam gaun. Yang ketiga, pemilihan alat dan bahan dalam pembuatan desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase. Yang keempat, prosedur membuat desain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase. Kemudian materi yang kelima yaitu membuat desain gaun secara digital dengan konsep kolase. Itu merupakan materi pokok dan jadwal kita hari ini. Kita masuk ke definisi gaun. Coba kira-kira ada yang masih ingat? Pelajaran PBCM sudah pernah materi tentang gaun ya? Ada yang masih ingat? Definisi gaun? Apa coba? Kok? Lupa ya? Nah, di sini gaun adalah jenis busana yang potongannya berupa gabungan dari batas badan atas, kemudian bagian bawah rok yang menyatu dengan panjang sesuai dengan desain. Biasanya dari batas di atas lutut kurang lebih 5 cm sampai 10 cm, sampai dengan batas yang dikehendaki dengan desain pas body, ya, ciri-cirinya itu feminim, kemudian memilih bahan yang bertekstur halus, lembut, dan berkilau. Itu definisi dari gaun. Nah, kemudian selanjutnya model gaun lanjut ya, model gaun berdasarkan siluet. Bentar, coba perhatikan siluet busana. Apa itu pengertian dari siluet? Siluet dalam desain fashion dapat diartikan sebagai bentuk luar atau bayangan dari sebuah pakaian secara umum yang ditampilkan saat busana atau gaun tersebut dikenakan oleh seseorang. Ya, jadi bentuk bagian luar. Jadi nanti dari bagian luar itu terlihat seperti apa bentuknya, ya. Ada yang menggelembung, ada yang pas body, itu namanya siluet busana. Nah, di sini ada pengelompokan siluet busana. Ada 5 macam pengelompokan. Yang pertama, siluet berdasarkan bentuk dasarnya. Yang kedua, siluet berdasarkan pengaruh tekstur. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kesan usia. Yang keempat, berdasarkan bentuk huruf. Dan yang kelima, berdasarkan bentuk yang ada di alam. Itu pengelompokan siluet. Nah, di sini ada siluet berdasarkan bentuk dasar. Ada siluet lurus, siluet lonceng, dan siluet menonjol. Nah, ini siluet lurus ya. Kalau ini siluet balon. Nah, ini siluet yang menonjol. Jadi masing-masing itu berbeda karena garis luarnya jelas berbeda. Nah, di sini kita masuk ke siluet berdasarkan bentuk huruf. Ada berapa macam coba di HP kalian? Siluet berdasarkan bentuk huruf, coba dibaca. Ada 8. Iya, coba sebutkan. Siluet A. Iya. Siluet A. Menunjukkan gaun sempit di atas dan mengembang di bawah. Iya. Siluet D. Siluet O. Siluet L. Iya. Iya, betul sekali ya. Di situ siluet berdasarkan bentuk huruf ada siluet A, H, I, Y, T,
T, X, O, dan L. Itu berdasarkan bentuk huruf. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh gambarnya ya. Nah, coba. Sudah terlihat di HP kalian? Nah, itu merupakan contoh siluet apa? Siluet A, ya. Kemudian ini siluet dari Y. Selanjutnya siluet I. Siluet I itu cenderungnya lurus, ya. Jadi dari atas sampai bawah itu lurus, tidak membentuk badan. Kemudian siluet S berbeda dengan siluet I ya. Siluet S itu dari bagian atas itu kecil, agak besar, kemudian bagian pinggang mengecil, bagian bawahnya mengembang lagi. Itu siluet berdasarkan huruf S. Kemudian lanjut ke siluet T. Berbeda nggak dengan siluet I, siluet T? Halo. Ya, Bu. Ciri-ciri siluet T, coba. Kalau dilihat dari gambar. Ada lengannya nggak? Hampir sama, cuma beda di pinggang. Iya, hampir sama dengan I, tetapi untuk siluet T itu cenderungnya bagian atasnya memakai lengan, bawahnya lurus. Ya, itu siluet T. Nah, kemudian selanjutnya siluet L. Coba kalau dilihat dari gambar, ciri-ciri siluet L itu apa? Baju pengantin. Iya, baju pengantin biasanya terdapat apa? Bagian Lambang. ada apanya? Iya, jadi bagian belakangnya itu menjuntai atau lebih panjang sampai lantai ya, itu contoh dari siluet T. Biasanya dipakai untuk busana pengantin. Jelas ya? Iya. Jelas. Oh, ini masih ada lagi siluet H. Siluet H juga hampir sama dengan siluet I, akan tetapi pada bagian pinggang itu biasanya terdapat potongan atau terdapat hiasan yang berupa pita ataupun renda, ya. Jadi ada pemotongnya, bagian pinggangnya dipotong. Itu siluet H. Kita lanjut ke macam-macam gaun berdasarkan kesempatan. Ada berapa macam di situ? Halo, ada berapa macam? Putus ya sinyalnya ya? Ayo. Putus, sinyalnya putus lagi. Oke, lanjut ya. Macam-macam gaun berdasarkan kesempatan. Coba dilihat di layar HP kalian ada berapa jenis? 4. Iya, ada 4. Apa saja? Gaun pagi, gaun sore, gaun malam resmi, gaun malam gala. Iya, materi ini sudah pernah kalian dapatkan ya ketika di pelajaran pembuatan busana custom made ya. Jadi nanti Bu ambil ya contoh-contoh gambarnya. Nah, kita masuk ke materi konsep kolase pada desain busana. Nah, di sini konsep desain. Desain busana merupakan suatu rancangan gambar busana yang akan diwujudkan dalam bentuk busana. Untuk membuatnya, diperlukan kumpulan-kumpulan bahan yang digunakan sebagai inspirasi. Kalian masih ingat ya, ketika mempelajari tentang kolase materi sebelumnya? Masih ingat ya? Iya. Nanti kita membuat desain berdasarkan sumber ide yang sudah kalian buat atau sudah kalian susun pada kolase. Seperti itu. Nah, ini konsep kolase. Ini sudah dipelajari juga.
Nah, ini unsur yang terdapat pada suatu kolase desain busana. Ada tekstur, ada warna, ukuran, bentuk, garis, kemudian ada value. Nah, ini contoh konsep kolase dalam busana. Ini pemanfaatan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, seperti daun-daun kering, kemudian dari berbagai macam sayuran ataupun kayu-kayu kering itu ya, konsep dari kolase. Kita masuk ke konsep desain gaun dengan konsep kolase secara digital. Nah, kalian sudah punya kolase ya kemarin, yang minggu kemarin? Itu nanti bisa kalian lanjutkan untuk pertemuan hari ini, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu kita akan membuat desain gaun secara digital. Seperti itu ya? Ya. Nah, ini tujuan moodboard sudah dipelajari ya. Moodboard dan kolase itu hampir sama. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kita lanjut. Di sini ada elemen-elemen yang terdapat pada moodboard. Ada gambar, warna, kemudian metafora visual, kata-kata, huruf, tekstur, kemudian penjelasan. Itu elemen dalam moodboard atau kolase. Ya. Kemudian ada dua cara membuat moodboard. Yang pertama secara manual, kemudian yang secara digital. Bentar. Nanti kita akan menggunakan aplikasi. Kalau ini di sini ada dengan Photoscape. Jadi nanti ada beberapa cara ya. Sebetulnya itu ada beberapa cara untuk pembuatan desain digital. Di sini ada Photoscape. Nah, ini langkah-langkahnya nanti kalian bisa lihat pada Classroom ya. Nah, ini langkah-langkahnya sudah lengkap, tinggal nanti kita pelajari. Nah, ini masih dengan cara Photoscape. Kita cari yang itu IBIS aja ya, yang sudah kalian praktekkan ya. Itu IBIS aja yang sudah ini. Nah, kita nanti akan mempelajari bersama membuat desain gaun menggunakan secara digital ya dengan aplikasi IBIS Paint. Sebelumnya kalian sudah sudah mendownload kan aplikasi IBIS Paint? Putus lagi. Di sini sudah tahu semua ya caranya ya, karena minggu kemarin kan sudah belajar bersama-sama. Bu Amri hanya mengingatkan bahwa di sini untuk mengedit gambar desain menggunakan aplikasi IBIS Paint itu ini cara menggunakan IBIS Paint X. Yang pertama, klik ikon aplikasi IBIS Paint pada beranda Android kamu. Pilih galeri saya dengan ikon kuas, ya. Kemudian lanjut, klik tanda tambah atau tanda plus yang ada di pojok kiri bawah layar HP. Ya, sudah tahu kan? Nah, kemudian selanjutnya yaitu pilih ukuran lembar kertas atau kanvas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu. Masih ingat ya? Masih. Ya, bagus. Kita lanjut. Langkah selanjutnya, kamu sudah berhasil membuka dan mengatur kertas kanvas untuk proses membuat atau menggambar desain. Nah, di sini nanti ada cara menemukan dan mengganti tools. Nah, nanti ini materi selengkapnya bisa kalian lihat di Classroom ya. Bu Amri akan menyampaikan sekilas saja cara menemukan dan mengganti tools. Nah, di sini ada beberapa tools yang terdapat pada IBIS Paint. Yang pertama, tools untuk mengubah
dan menggerakkan objek digital. Ada magic tool untuk otomatis ya. Kemudian adalah berfungsi untuk ada, kemudian yang keempat ada filter, ada kuas, kemudian yang keenam ada noda. Yang ketujuh ada kekaburan untuk melengkapi dan menyempurnakan desain digital kalian nanti ya. Nah, di sini lengkap semuanya, nanti bisa kalian lihat lagi kalau kurang jelas bisa dibuka lagi pada Classroom. Kemudian nanti setelah itu kalian gabungkan dengan teknik kolasenya. Sebentar, Bu Amri akan memunculkan atau menampilkan contoh. Bentar. Nah, ini. Kelihatan di layar HP kalian? Ini contoh. Bentar. Belum, Bu. Ini ada yang, oh belum kelihatan. Udah kelihatan. Udah. Nah, ini contoh beberapa desain kolase. Berdasarkan kolase yang sudah ditempel-tempel, tercipta suatu desain busana ya yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan kolase yang sudah kalian tempel-tempelkan. Nah, ini juga sama ya. Contoh beberapa desain kolase. Nah, kelihatan ya? Ini menggunakan unsur warna biru. Nah, ini juga masih sama gaun dengan konsep kolase. Kira-kira sampai di sini ada yang bertanya? Pak Tri? Ketinggalan aja dulu. Ada yang bertanya? Ya, saya, Bu. Ya, coba tanya pertanyaannya apa? Ciri desain gaun yang tepat untuk busana pesta pagi remaja putri seperti apa? Ya, pertanyaan dari Mbak Tri ya, ciri-ciri desain gaun yang tepat untuk busana pesta remaja putri. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan dari Mbak Tri. Ya, coba. Saya. Ya, silakan dicoba menjawab. Jawabannya gaun busana pesta remaja putri modelnya simpel, tetapi tetap modif, tidak terlalu ketat dan pas body, lebih sopan dan lebih tertutup dibandingkan dengan busana pesta malam. Iya, betul sekali ya. Oh, masih ada. Yang dipilih higroscopis, tidak berkilau, warnanya soft atau warna lembut. Iya, jadi itu merupakan ciri-ciri desain gaun yang digunakan untuk remaja putri pada kesempatan pesta ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas? Udah. Udah ya. Semangat dong, jangan ngantuk. Nah, kalau sudah jelas, coba Bu Amri ingin mengingatkan ya, jadi nanti seperti biasa untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian praktek mendesain gaun secara digital ya. Nanti kalian akan mempresentasikan di Zoom ini, kemudian nanti kalian juga akan menganalisis desain yang sudah dibuat itu apa saja. Ya, sudah siap untuk praktek? Siap. Ya, coba semuanya membuka aplikasi Ibispine. Coba dikerjakan, Bu Amri kasih waktu 45 menit. Coba. Ya, Bu. Ya, sambil dikerjakan ya. Sudah selesai? Ya. Coba kalau sudah selesai, Bu Amri pengen kalian nanti mempresentasikan.
hasil desain gaun dengan secara kolase, secara digital sesuai dengan kolase. Yang pertama coba Mbak Anissa. Coba dipresentasikan hasil desain digitalnya. Ya, coba di zoom. Ya. Kelihatan nggak yang lain? Kelihatan. Kelihatan ya. Coba coba desain desain digital gaun yang sudah Mbak Anissa buat, coba dianalisis. Gaun pesta remaja putri Ya. yang dengan sumber ide bunga tulip berwarna putih yang diterapkan pada rok, sedangkan lengan menggunakan lengan pas dengan kain transparan. Iya. Yang lain terdengar nggak suaranya Mbak Anissa? Terdengar ya? Ya, sudah bagus. Iya, jadi menerapkan sumber ide dari bunga tulip ya yang berwarna pink itu merupakan terletak pada bagian bawah roknya, saling menumpuk ya. Sudah bagus Mbak Anissa, terima kasih. Kemudian selanjutnya Mbak Nita. Coba hasil dari desain digital gaunnya dipresentasikan. Mbak Nita. Ada, Bu. Ya, coba di zoom biar yang lain juga melihat. Ya, lah ya itu udah bagus. Coba dipresentasikan dari hasil desain gaun digitalnya. Desain gaun yang Iya. saya buat merupakan gaun pesta malam bersiluet L, garis leher Iya. dengan licin panjang dan pusat perhatian pada badan bagian atas. Iya. Berupa hiasan payet yang ditabur. Iya, itu merupakan hasil dari desain gaun secara digital dari Mbak Nita. Jadi menggunakan siluet L ya. Kemudian selanjutnya Mbak Bella, ada nggak Bella? Ya, coba dipresentasikan Bella. Di zoom dulu biar yang lain juga melihat. Analisis desain yang Iya, nah itu warnanya merah ya. analisis Iya. yang saya buat merupakan gaun pesta malam Iya. bersiluet dengan garis leher off shoulder, Iya. lengan licin, Iya. kombinasi bahan kontras yaitu hitam dan pink Fanta. Iya. Sudah bagus ya desain. Ya, Kemudian apalagi? pada sekeliling leher Ya. dan ujung lengan terdapat hiasan berwarna hitam. Iya. Iya, tepuk tangan yang tadi sudah mempresentasikan. Tetap semangat ya. Nah, tetap semangat. Jadi nanti kalian imunnya itu tetap terjaga. Kemudian tadi Bu Amri sudah bilang ya di awal, sebelum kita menutup pelajaran, kita akan mengadakan evaluasi. Nanti evaluasinya sebetulnya sudah Bu Amri share di Google Classroom ya. Silakan nanti kalian buka. Dan hari ini langsung dikerjakan ada 10 soal pilihan ganda dengan waktu 30 menit seperti biasa ya. Nanti Bu Amri bisa langsung melihat hasil kalian. Nilainya berapa itu nanti Bu Amri bisa langsung lihat. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang 30 menit. Sudah selesai? Belum. Belum. Oke, lanjut. Nah, ini sudah beberapa masuk, udah pada selesai ini. Sudah terlihat nilainya juga sudah bagus-bagus, karena sebetulnya desain dengan digital ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya, hanya materinya yang berbeda. Ya, yang lain coba, yang belum, ini kurang berapa orang lagi nih?
Sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, iya semuanya sudah selesai. Alhamdulillah untuk nilai evaluasi mata pelajaran desain busana semuanya baik, tapi ada beberapa yang hanya pas KKM. Jadi nanti belajar lagi ya. Biar untuk pertemuan berikutnya. Sudah jelas sampai di sini, ada yang bertanya lagi? Jelas. Sudah jelas ya? Iya. Coba sebelum Bu Amri menutup pelajaran, Bu Amri ingin bertanya. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika memperoleh pelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Senang. Ya, senang. Terus apa lagi? Ilmunya jadi bertambah. Ilmunya jadi bertambah. Materinya. Betul. Iya, jadi tidak hanya menggunakan secara manual ya, sebetulnya desain itu bisa secara digital. Yang jelas lebih mudah atau lebih gampang atau lebih sulit? Kalau mengerjakan dengan digital? Lebih Lebih susah atau lebih gampang atau mudah? Gampang atau susah? mudah. Lebih mudah. Iya. Iya, yang jelas kalian itu harus harus mempunyai imajinasi atau inspirasi yang baik. Jadi nanti hasil desainnya juga baik. Seperti itu ya. Coba ada lagi yang bertanya sebelum nanti Bu Amri tutup atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Jadi untuk kesimpulan kita hari ini, Bu Amri akan menyimpulkan mata pelajaran desain hari ini ya. Kita sudah bersama-sama belajar tentang mendesain gaun secara digital sesuai dengan konsep kolase. Kalian juga tadi sudah masing-masing sudah mempresentasikan hasil desain yang sudah kalian buat. Ada yang bersiluet L, ada yang I, kemudian pemilihan warnanya pun juga bermacam-macam ya. Nah, itu merupakan materi pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk minggu yang akan datang akan Bu Amri sampaikan ya. Nanti kalian masih melanjutkan membuat desain gaun, tetapi nanti penerapannya untuk desain kesempatan atau busana gaun sesuai dengan kesempatan untuk minggu depan. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Iya. Kalau semuanya sudah jelas, Bu Amri rasa untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin Mbak Anissa, dipimpin berdoa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Ya, terima kasih Mbak Anissa dan semuanya ya. Alhamdulillah untuk pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Walaupun tadi sempat beberapa kali kita terputus ya, tapi kalian tetap semangat. Karena memang pembelajaran daring itu seperti itu ya. Tetap semangat, jangan mudah putus asa, dan terus berkarya. Ya. Menurut Bu Amri kira cukup di sini pertemuan kita. Bu Amri tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.